Aku punya satu teman namanya Budi, sebut saja begitu ya biar aman. Dia pernah bilang ke aku begini, menikah itu gampang, yang susah itu bangun tidur dan lihat wajah yang sama selama 10 tahun tanpa pengen banting remote TV. Dan aku ngewakal waktu itu, lebih banget si Budi ini. Bukankah kalau menikah sama orang yang dicintai, kan pengen terus lihat wajahnya ya? Emang lebay ini si Budi. Tapi setelah dengerin ceritanya, emang gak seindah waktu masa pacaran dan awal menikah sih. Akhirnya aku jadi mikir, ternyata menjaga hubungan suami istri itu biar tetap harmonis kayak ngerawat bonsai. Butuh perhatian, butuh sabar, dan kadang butuh diem waktu istrimu lagi PMS. Ini cerita perjalanan si Budi yang awalnya nyari cerai sampai akhirnya sekarang bisa pelukan tiap malam kayak pasangan baru nikah. Dengerin sampai habis ya, karena mungkin kamu juga pernah ada di titik itu. Jadi begini ceritanya, Budi itu nikah di usia 28, masih muda, semangat, dan lagi di puncak rasa cinta-cintanya. Istrinya bernama Sari, gadis yang dia kejar selama 2 tahun dan penuh perjuangan. Mulai dari nyicil motor biar bisa antar jemput Sari pulang kerja, sampai bela-belain ikut arisan RT biar bisa kenalan sama keluarga besarnya. Pas akhirnya mereka menikah, wah itu momen yang gak bisa dilupain tuh. Budi cerita ke aku, waktu ngeliat Sari jalan di pelaminan pakai kebaya putih, dia ngerasa kayak lagi nonton film romantis. Bedanya, ini bukan sinetron, ini nyata. Dan hari itu dia yakin, aku mau hidup bareng dia sampai ubanan, katanya gitu. Beberapa bulan pertama, semua terasa indah. Serius, kayak hidup di dalam filter Instagram. Mereka punya kebiasaan-kebiasaan lucu, kayak saling ngirim voice note, I miss you, baru pisah 10 menit. Atau rebutan milih playlist tiap kali masak bareng. Yang satu suka musik pop, yang satu maunya dangdut koplo. Tapi ujung-ujungnya, ya mereka joget bareng di dapur. Malam minggu, bukan ke kafe atau bioskop, tapi ngopi berdua di teras rumah sambil ngobrolin mimpi. Kadang tentang rencana beli rumah, kadang cuma bahas kira-kira anak kita nanti mirip siapa ya, gitu. Bahkan waktu ada masalah kecil kayak lupa beli sabun atau masakan gosong, mereka masih bisa ketawa menertawakan itu goblokan pasangan. Karena buat mereka yang penting bukan sempurnanya hidup, tapi bareng-barengnya itu loh. Dan saat itu mereka benar-benar percaya, selama kita saling cinta, semua bakal gampang dan bisa kita lalui bersama. Good, statement yang bagus. Tapi ya seperti yang sering kejadian juga di banyak rumah tangga, cinta aja tuh gak cukup kalau gak dirawat. Dan masa manis itu perlahan mulai diuji. Tahun pertama dan kedua pernikahan mereka tuh manis banget ya, penuh tawa, penuh pelukan, dan penuh story Instagram. Tapi kayak kopi tubruk yang lama-lama ampasnya naik, perlahan realita mulai muncul ke permukaan. Budi mulai sibuk kerja, pagi berangkat sebelum matahari nongol, pulang kadang udah jam 8 malam. Capek, lelah, dan kadang bawa pulang stres kerjaan juga. Sementara Sari yang awalnya kerja, mutusin buat resign biar bisa fokus urus rumah. Awalnya sih happy, masak, beberes, bikin kue. Tapi lama-lama mulai jenuh juga. Apalagi gak ada temen ngobrol selain panci dan sapu. Komunikasi mereka mulai berkurang. Yang dulu ngobrol 2 jam selalu ada bahan, sekarang ngobrol 2 menit aja udah banyak diemnya. Yang dulu saling nyuapin, sekarang malah saling nyinyir. Sari mulai merasa sendirian. Dia bilang ke aku tuh punya suami, tapi kayak hidup sendiri. Dia di rumah, tapi pikirannya entah kemana. Sementara Budi juga merasa gak dimengerti. Aku tuh udah capek kerja seharian, tapi pulang malah disambut omelan. Dan yang paling nyesek itu, kata Budi nih, malam-malam kami tidur berdua, tapi rasanya kayak satu kasur tuh isinya 2 orang asing. Masalah kecil pun jadi besar. Budi lupa angkat jemuran gitu, ya jadi bahan ribut. Sari masak kebanyakan garam gitu, ya jadi bahan sindiran. Lama-lama mereka mulai saling menyimpan kecewa, saling menumpuk amarah yang gak pernah dibicarakan. Dan seperti banyak pasangan muda lainnya, mereka bingung, ini fase dalam pernikahan atau kita emang udah gak cocok. Puncaknya, Budi milih nginep di rumah adiknya 2 minggu.
Bukan buat selingkuh, bukan juga marah besar. Dia cuma pengen sendiri, pengen mikir. Karena dia takut kalau terus begini, cinta yang dulu dia perjuangin bakal jadi kenangan doang. Dua minggu itu jadi momen sunyi yang justru paling berisik di hati Budi. Di rumah adiknya yang cuma satu kamar, dia tidur di sofa. Ya nggak nyaman, tapi justru itu bikin dia banyak mikir. Setiap malam dia buka galeri handphone, lihat foto-foto Sari, dari yang pakai filter kuping kelinci sampai foto candid lagi masak. Dan entah kenapa matanya mulai berkaca-kaca. Dia cerita ke aku baru sadar bro, dulu aku berjuang dapetin dia, tapi setelah nikah aku lupa berjuang buat mempertahankan dia. Dia ingat masa-masa awal pacaran, gimana dia bela-belain pinjem motor temen biar bisa antar Sari pulang pas motor dia lagi dibawa adiknya. Sekarang jangankan ngajak jalan-jalan berdua naik motor, ngangkat galon aja pakai ngedumel. Dan ternyata di rumah sana Sari juga ngalamin hal yang sama. Malam-malam dia duduk sendiri di ruang tamu, megang mug teh yang tinggal setengah sambil ngelamun. Lalu dia chat aku gak marah sih, aku cuma kangen dia yang dulu. Kangen versi Budi yang suka bercanda, yang suka pegang tangannya tiba-tiba, yang bisa duduk berjam-jam cuma buat dengerin cerita random soal tetangga. Sampai akhirnya setelah 2 minggu mereka sepakat ketemu, nggak di rumah, nggak di kafe, tapi di taman tempat mereka dulu sering pacaran. Sederhana tapi penuh memori. Dan di situ mereka gak langsung baikan, gak ada pelukan sinetron atau soundtrack romantis, tapi yang ada adalah jujur. Budi bilang ke Sari, aku minta maaf ya yang aku ngerasa gagal jadi suami. Sari jawab, aku juga minta maaf mas, aku terlalu banyak nuntut tapi lupa memeluk. Mereka ngobrol lama sampai matahari hampir tenggelam, dan itu jadi awal baru buat mereka. Mereka sadar pernikahan itu bukan soal sempurna, tapi soal berani terus ngobrol meski hati sama-sama luka. Dan di situ titik balik dimulai, bukan dengan janji manis tapi dengan tekad. Ayo kita mulai ulang, bukan dari nol tapi dari kesadaran. Setelah obrolan panjang itu, Budi dan Sari nggak langsung berubah jadi pasangan sempurna. Nggak langsung tiap hari pelukan, saling ngasih bunga, atau joget bareng di TikTok. Enggak. Yang mereka lakukan itu sederhana, tapi konsisten. Mereka bikin perjanjian kecil berdua. Isinya gak muluk-muluk sih, cuma 5 poin yang akhirnya mereka sebut 5 jurus bertahan hidup dalam pernikahan. Jurus 1, luangkan waktu untuk berdua. Setiap Jumat malam, apapun yang terjadi, mereka wajib dinner berdua. Nggak harus funky. Kadang cuma makan mie rebus berdua di dapur. Tapi di situ mereka ngobrol, curhat, ketawa, bahkan debat kecil. Yang penting hadir sepenuhnya. Duduk bareng tapi pikiran di HP itu bukan quality time, itu quality sinyal, kata Budi sambil ketawa. Jurus 2, dengerin tanpa nyela. Mereka belajar jadi pendengar yang sabar. Kalau Sari lagi cerita soal temennya yang rese, Budi nggak langsung ngasih solusi. Dia cukup bilang, pantes kamu kesel sih. Dan itu buat Sari lebih melegakan daripada kuliah psikologi 30 menit. Jurus ketiga, jangan hitung-hitungan. Ini penting nih. Mereka sepakat, kalau mulai mikir, aku udah ngelakuin ini, kamu ngapain? Itu awal terciptanya perang dingin. Akhirnya mereka belajar saling bantu tanpa mikir balas jasa. Saling nyuci piring, gantian masak, dan gantian minta maaf duluan. Jurus 4, bercanda. Budi bilang, dulu pas PDKT, aku bisa ngelucu tiap 5 menit. Masa sekarang udah nikah malah kaku kayak batu nisan katanya. Mereka mulai nyeleneh lagi. Kadang saling kasih julukan lucu, kadang saling godain waktu lagi gosok gigi. Karena ternyata tawa itu lem yang merekatkan dua hati yang pernah retak. Jurus 5, bilang makasih dan minta maaf. Kedengarannya remeh ya, tapi 2 kalimat ini yang sering hilang di rumah tangga. Sekarang tiap Budi pulang kerja, dia lihat rumah udah rapi, dia langsung bilang, makasih ya sayangku, udah beresin semua, kamu luar biasa. Dan kalau Sari lagi emosi, dia belajar bilang, maaf, aku lagi capek, boleh aku istirahat sebentar? Mereka sadar, harmonis itu bukan soal tanpa konflik, tapi soal cepat pulih setelah konflik. Dan gak semua pasangan punya gaya yang sama, tapi intinya cuma satu, bikin kebiasaan baik yang bikin hati gak makin jauh. Setelah mereka terapkan ini selama beberapa bulan, ada satu perubahan besar.
rumah terasa hidup lagi. Bukan karena bebas dari masalah, tapi karena isinya dua orang yang mau saling jagain setiap hari. Waktu aku tanya ke Budi, apa sih yang paling kamu pelajari dari perjalanan kalian, Bud? Dia diam sebentar lalu jawab sambil senyum tipis. Cinta itu nggak akan hilang, tapi bisa kehausan kayak tanaman. Kalau gak dikasih air, ya layu. Aku langsung manggut-manggut. Nah, karena ya itu bener banget. Banyak pasangan muda yang mikirnya kalau udah nikah ya tinggal jalanin aja. Padahal yang paling susah itu ngelanjutin rasa sayang setelah kenyataan gak seindah harapan. Sari juga pernah bilang, pernikahan tuh bukan tentang jatuh cinta berkali-kali sama orang baru, tapi jatuh cinta berkali-kali sama orang yang sama di versi yang berbeda-beda. Kadang versi capek, kadang versi lagi diem aja, kadang versi marah, tapi tetap jatuh cinta lagi dan lagi. Mereka berdua sepakat, kalau mau rumah tangga tetap harmonis, jangan nunggu pasangan berubah, tapi mulai duluan. Mulai sayangin lagi, mulai dengerin lagi, mulai usahain lagi, dan yang paling penting, kata Budi nih, jangan pernah anggap pasangan kita itu pasti. Karena begitu kamu ngerasa dia nggak bakal pergi, kamu mulai lupa caranya jagain. Wih, dalam banget ya. Jadi, buat kamu yang nonton video ini dan mungkin lagi ngerasa hubunganmu dingin, hambar, atau jauh, kabar baiknya selalu ada jalan pulang. Mulai aja dari satu pelukan, satu ucapan terima kasih, atau cukup duduk bareng tanpa handphone sambil bilang, aku pengen kita ngobrol lagi kayak dulu. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Bantu share ke pasangan kamu atau temen kamu yang mungkin lagi butuh insight soal hubungan. Karena kadang satu cerita bisa nyelamatin satu rumah tangga. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ingat, hubungan harmonis bukan soal hoki, tapi soal komitmen dua orang yang sama-sama nggak nyerah.